Salam hidroponik teman-teman. Kembali bersama saya Peter Lee di channel Hidroponik Tips secara lengkap dan detail. Setelah di video sebelumnya saya berbagi cara untuk menyemai ya. Nah, kali ini kita akan mempersiapkan larutan nutrisi yang digunakan untuk menyemai. Yang perlu kita siapkan adalah air. Ini air ya, ini sudah saya ukur 1 liter air biasa. Oke, sekarang kita akan berbicara mengenai air baku ini ya. Air yang kita gunakan untuk melarutkan larutan A dan B yang nantinya akan digunakan untuk tanaman. Air baku ini ya air biasa ya, air yang kita dapatkan di rumah, bisa berupa air sumur ataupun air ledeng. Air baku yang dianjurkan untuk proses ini adalah air baku dengan ppm di bawah 200 ya. Kita akan ukur air yang tersedia di rumah saya, ini air sumur ya. Kita mau lihat berapa ppm-nya. Setelah saya ukur, saya dapatkan ppm-nya di 288. Untuk air baku ini dengan ukuran 288 ppm ya, tetap akan saya pakai karena tidak terlalu jauh bedanya dengan yang ideal, yaitu di bawah 200 ya. Sebagai guideline atau sebagai tolok ukur, apabila air Anda berada di antara 200 ppm sampai 500 ppm, itu masih bisa dicoba. Tentunya hasilnya akan lebih maksimal apabila air Anda di bawah 200 ppm. Kemudian apabila air baku Anda ukur di atas 500 ppm, itu lebih baik menggunakan alternatif lain. Alternatif lain kita bisa menggunakan air hujan. Kita tampung air hujan, kemudian kita endapkan semalaman, kita ambil airnya. Alternatif lain teman-teman bisa menggunakan air galon isi ulang. Beberapa air galon sudah saya ukur, ppm-nya di bawah 200 ppm. Nah, tentunya biaya produksinya akan semakin bertambah ya. Nah, untuk bahan baku ini di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda ya. Seperti saya tinggal di Malang, itu masih beruntung saya mendapatkan air baku dengan kepadatan 288 ppm. Bagi teman-teman kita di Semarang, itu airnya banyak terpolusi sudah ya. Itu rata-rata di atas 500 ppm. Jadi mereka harus menyiapkan alternatif lain itu tadi dengan menampung air hujan atau menggunakan air isi ulang. Atau bahkan ada yang menggunakan air RO ya, reverse osmosis. Mereka harus membeli alatnya dan alatnya itu tidak murah. Air baku di Kalimantan, seperti teman-teman kita di Kalimantan, itu ukuran ppm-nya rendah sekali. Bahkan bisa digunakan untuk melarutkan nutrisi pupuk. Ukuran ppm-nya di bawah 30 ppm. Jadi teman-teman kita di Kalimantan sangat beruntung karena mereka mendapatkan air baku yang ideal. Logika kenapa air baku yang kita gunakan itu lebih baik di bawah 200 ppm adalah sebagai contoh saja, apabila kita ingin mencapai ppm 1200 ya, dan air bakunya 200, maka otomatis air nutrisi ini mengisi sebesar 1000 ppm. Nah, apabila air baku kita sudah ukurannya 500 ppm, maka nutrisi yang didapatkan di air bahan baku ini cuma 700 ppm. Nah, dari situ kita bisa lihat secara logika ya, tanaman yang dengan air baku yang rendah di bawah 200 itu mendapatkan nutrisi yang lebih sehingga hasilnya lebih maksimal. Kemudian pertanyaannya, untuk awal berapa sih ppm yang kita butuhkan? Untuk nutrisi pada umumnya ukurannya lain-lain ya. Untuk semai itu berapa ppm? Biasanya 200 ppm. Kemudian kalau sudah remaja 500 ppm, kalau dewasa naik sampai 1200 ppm. Itu pada umumnya seperti itu. Itu bisa dilihat tabelnya ya, nanti saya akan perlihatkan. Dan untuk masing-masing tanaman berbeda ya. Jadi untuk sawi berbeda, untuk kangkung berbeda, dan tanaman yang lain juga berbeda. Kita harus perhatikan ukuran ppm-nya pada waktu mereka masih kecil, waktu semai,
pada waktu mereka remaja dan pada waktu dewasa. Kemudian alasan mengapa saya memilih para mudita nutrien itu karena lebih sederhana ya. Di para mudita nutrien ini dari awal semai sampai akhir, sampai remaja, sampai dewasa, itu ukuran ppm yang kita butuhkan itu sama, 1200 ppm. Jadi ini sangat simple, sangat memudahkan kita. Kita bisa menanam di satu instalasi berbagai macam sayuran. Jadi istilah dari pemilik para mudita nutrien ini satu tandon ya. Jadi diperlukan satu tandon untuk berbagai macam tanaman, berbagai macam sayur, dan satu tandon untuk berbagai macam usia, baik semai, remaja, ataupun dewasa. Sekarang saya akan memberikan cara untuk melarutkan nutrisi A dan B ini ya. Kita sediakan 1 liter air. Untuk contoh ini saya ingin mencapai larutan nutrisi ini di 1200 ppm. Kita akan memerlukan alat ukur ya, teman-teman bisa beli alat ukur atau bisa menggunakan suntikan ini ya. Saya beli suntikan dengan ukuran maksimal 6 mili ya. Kemudian untuk suntikannya harus ditandai ya, yang A mana, yang B mana. Jadi yang A itu nanti kita gunakan selalu untuk mengukur larutan A, dan yang B juga untuk mengukur larutan B. Oke, untuk pertama kali kita akan mengukur larutan B. Kenapa larutan B dulu? Karena larutan B ini ada unsur di mana sifatnya menurunkan pH dari air ini. Makanya kita pakai larutan B dulu. Ukurannya harus pas 5 mili ya, 5 mili B dan 5 mili A. Sedikit ribet kalau menggunakan suntikan ya, teman-teman bisa membelikan alat ukur yang lain. Oke, kemudian kita aduk ya. Kemudian kita lanjutkan dengan nutrisi A ya. Ukurannya sama, 5 ml. Kemudian kita aduk. Kemudian kita ukur ppm nya. Kita nyalakan DDS meter kita ya, kita ukur. Seperti teman-teman lihat, ini ada di ukuran 188 ppm kali 10. Itu artinya sekarang kita berada di 1880. Oke, sekarang ukurannya di 1880. Padahal yang akan kita capai adalah di 1200 ppm. Maka kita akan tambahkan air. Nah, ini kita mesti kira-kira ya berapa banyak. Kita kasih air dulu sedikit. Kita ukur lagi. Masih di 170 ppm, kita tambahkan air lagi.
Oke, kita sekarang sudah capai di 119 kali 10 ya, artinya 1190. Nah, yang akan kita capai adalah di 1200, jadi kurang dikit tidak masalah ya, kurang lebih ya teman-teman. Setelah kita mendapatkan larutan ini di 1200 ppm, langkah selanjutnya adalah kita akan mengukur pH-nya. Kita nyalakan pH meter, kemudian kita langsung ukur ya. pH meter ini untuk pH meter butuh waktu yang lebih lama daripada waktu kita mengukur dengan TDS meter ya. Ini kita dapatkan ukuran pH-nya di 7,3 ya teman-teman. Karena kita mendapatkan ukuran pH untuk larutan ini di 7,3, maka kita perlu untuk menurunkannya sampai di batas 6 sampai 6,3 pH-nya. Untuk menurunkan pH, teman-teman bisa membeli pH down di toko pertanian. Kemudian untuk menaikkan pH, teman-teman bisa membeli pH up. Di video kali ini saya akan menggunakan asam nitrat untuk menurunkan pH-nya. Jadi nanti saya akan tunjukkan cara untuk mencairkan asam nitrat, kemudian kita akan menurunkan pH-nya menggunakan larutan asam nitrat yang sudah kita buat. Ini asam nitrat teman-teman ya, saya beli di toko bahan kimia. Ini ukuran 1 liter, per liternya 30.000. Asam nitrat ini cara penggunaannya harus hati-hati ya, karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Oleh karena itu, untuk menggunakan asam nitrat kita perlu untuk mencairkannya dulu terlebih dahulu, sehingga menjadi lebih aman untuk penggunaan sehari-hari. Untuk ukurannya, perbandingannya tidak ada ukuran yang khusus, cuma saya menggunakan 5 ml asam nitrat untuk 1 liter. Karena ini gelasnya sekitar 600 ml, saya akan menggunakan asam nitratnya lebih sedikit. Supaya lebih aman, saya akan menggunakan corong ya. Kita tambahkan air lagi supaya lebih encer. Dalam keadaan seperti ini asam nitrat lebih aman untuk digunakan. Untuk penggunaan asam nitrat ini teman-teman harus berhati-hati ya, karena sedikit aja sudah merubah pH-nya. Oke. Baik teman-teman, kita sudah mendapatkan ukuran pH yang kita inginkan ya, yaitu 6,3. Berarti larutan ini sudah siap untuk kita gunakan pada tanaman kita. Untuk menaikkan pH, saya menggunakan kalium ya, KOH. Sekarang kita akan mencoba menyairkan KOH-nya. Ini adalah KOH ya teman-teman. Saya beli di toko bahan kimia dengan harga 40.000 per kilo ya. Oke, ini KOH-nya. Untuk perbandingannya sekali lagi tidak ada aturan khusus ya, cuman saya baca di guideline itu kira-kira 5 gram KOH itu untuk 1 liter air ya. Ini saya menggunakan botol 600 ml ya, jadi saya akan gunakan lebih sedikit, saya kira-kira aja.
Kita tambah air. Kaliumnya langsung larut ya teman-teman. Kemudian untuk melarutkan kalium dan asam nitrat kita hanya perlu menggunakan air biasa. Jadi kita tidak perlu menggunakan air dengan ppm tertentu, tidak ada ketentuan tentang itu. Jadi kita gunakan air biasa saja. Oke teman-teman, demikian cara kita untuk melarutkan nutrisi A dan B menjadi larutan yang siap untuk kita siramkan di tanaman ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, dan apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komen. Salam hidroponik.